Pas bangun ada yang berdiri putih. Tangan kanannya megang ayunan, tangan kiri mau ngambil anak. Sosoknya kayak apa itu, Bi? Putih, dia pakai baju putih, pokoknya rambutnya panjang, tapi ininya serem dah. Bibi ngeliat jelas mukanya? Jelas, ngeliat jelas. Orang saya di sini, ayunan di sini, dia berdiri di situ kan jelas banget. Iya Itu sih. jelas banget. Dia mau ngambil anak, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di podcast channel bareng Goyeng. Apa kabar semua teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga tayangan ini dapat menghibur dan dapat mengisi kekosongan di sela kegiatan-kegiatan dimanapun kalian berada. Nah, tak lupa untuk mengingatkan teman-teman untuk selalu support channel kita dengan cara like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar video kita lebih berkembang lagi. Nah, buat teman-teman yang mau share pengalaman horornya di podcast channel, bisa DM Instagram kita aja di podcastkontrakan.id atau kontak di bawah ini. Oke, di episode kali ini gue udah kedatangan Bibi Aini nih yang akan menceritakan pengalaman horornya saat menempati kontrakan horor di daerah Sumatera, tepatnya di Riau. Kalau gitu kita sapa aja dulu nih ya Bibi Aininya. Halo Bi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bi, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Iya, bisa diceritain dikit gak nih kisah horornya waktu di sana? Itu kayaknya tahun 2009. Oke. Waktu itu saya menikah sama orang Riau, Pekanbaru kan. Waktu umur kandungan saya 6 bulan, saya pindah ke kontrakan yang memang di daerah pinggiran lah, bukan di kotanya. Kampungnya ya? Nah, nggak kampung, pinggir jalan, cuman jalan lintas gitu. Lintas Sumatera lah, dari Riau ke Medan gitu. Terus saya itu pindah ke situ, memang kontrakan murah, cuman 300 kalau nggak salah. Rumahnya ya memang ala kadarnya rumah zaman dulu lah, zaman baheula gitu. Terus belakang rumah tuh kebun kelapa, kebun sawit, gitu. Banyak pohon lah di situ. Pas masuk sih nggak merasa apa-apa, biasa aja, nggak ada. Cuman ya kok rumahnya kayak gini amat ya. Ya kalau gitu di stop aja dulu nih, biar teman-teman pada penasaran nih Bi ya. Oke teman-teman podcast, apakah kalian sudah siap menghadapi dunia tak kasat mata? Berikut kisah selengkapnya. Oke Bi, gimana sih kisah selengkapnya? Ceritain aja monggo. Memang pertama nggak ada apa-apa, biasa aja. Cuman pas udah lahiran, pas kan lahiran tuh jam hari Jumat ya. Hari Jumat jam 12:15 tuh lahiran. Jadi besok paginya kan baru ke rumah tuh. Baru pulang dari rumah sakit bawa bayi ya gitu kan. Pas malamnya kok di depan rumahnya, di teras kayak gitu ya, di teras itu kayak ada orang yang jalan. Sek gitu kan. Kok ada orang jalan? Terus kata suami saya, saya bilang sama suami saya kan, Bang, lihat tuh ada apaan di luar gitu. Dia lihat kan, ngintip, nggak ada siapa-siapa kok Dek, kata dia gitu kan. Abis itu kayak ada orang makan kerupuk juga, kayak kerupuk kayak yang krik-krik gitu kan. Kedengeran ya? Kedengeran. Dilihat lagi nggak ada siapa-siapa. Udahlah kayak gitu kan. Mungkin itu kali deh katanya. Leluhur kali nengok, kata dia. Apaan sih gitu kan. Serem tahu gitu kan. Orang pada diem aja kan. Ya tidur, katanya baca-baca gitu kan. Abis itu baca-baca aja kata sebisanya, ayat kursi apa gitu kan. Udah tidur biasa, abis itu emang nggak ada kejadian apa-apa. Terus ke hari kelima, kalau di sana tuh kan masih kayak gitu, masih kental gitu kan. Terus ada nenek-nenek ke rumah. Terus kata saudara tuh, Teh hati-hati loh, ada nenek. Emang kenapa? Kan kita nggak ngerti ya, orang Jawa ngerti kayak gitu. Sama saudara tuh gini,
Nek ini cucu nenek katanya, baru lahir 5 hari. Maksudnya apa sih, nggak ngerti gitu. Ya nanti kayak plastik kata dia gitu. Jangan di kalau ada nenek-nenek itu harus diunjukin katanya, ini cucu nenek katanya baru 5 hari. Digendong sama nenek-nenek itu. Oh kalau di adat di sono tuh harus dikasih tahu gitu. Ini baru 5 hari katanya, palasik itu kayak leak gitu loh. Jadi kayak katanya, kata cerita orang tua kalau ada kita habis lahiran ada nenek-nenek ke rumah, itu tandanya orang lagi ngintai katanya gitu. Gitu kata dia. Udah kita udah deg-degan ya. Awas lo, hati-hati katanya. Kita masa sih kayak gitu katanya. Iya katanya. Terus anak tuh udah digendong sama nenek tuh udah selesai cerita, udah nggak ada lagi kan. Umur anak berapa 5 bulan gitu kan, kok banyak kejanggalannya di rumah itu. Kayak ada suara-suara yang nggak kasat mata kayak gini. Saya lagi ngaji jam 9 malam di kamar, tapi di dapur ada bunyi yang lagi goreng, gimana sih, minyak panas dimasukin ikan gitu, ya jus gitu kan. Tapi dilihat nggak ada apa-apa, nggak ada kayak gitu. Kayak gitu, kayak saudara saya lagi tidur, kakinya ada yang ditolak itu, digituin gitu kan, sampai teh kau iniin kaki awak ya? Enggak, emang kenapa? Kaki awak katanya ada yang nolak gitu, ya nggak tahu lah gitu. Wah, banyak kejanggalannya, ada yang lagi nangis kayak gitu, ada kadang ada ular masuk, ular hitam gitu ya. Pokoknya serem lah. Terus di samping rumah tuh ada garasi mobil. Nah itu ada mobil tua di situ. Oh emang udah ada dari sebelumnya? Emang udah. Memang di situ kayak lembab gitu, kayak gimana sih? Oh iya. Lain lah, auranya itu lain. Ditutup pas itu si garasi tuh, jendela tuh deket ke garasi itu, jendela kamar itu. Terus suatu hari anak tuh dari maghrib nangis terus. Kakak ipar tuh ngomong, Dek kenapa anak kau tuh nangis terus? Katanya, nggak tahu Kak, biasanya nggak kayak gini. Sakit ya? Enggak. Emang di Raba tuh nggak panas, tapi anak nangis. Rewel gitu, nggak diem, nangis terus. Dia tuh sama kata kakak ipar, udah deh kalau itu katanya, kalau ayun aja anaknya katanya gitu. Saya ayun lah anak itu pas kan kalau di sono udah biasa kalau di kamar tuh ada ayunan gitu. Oh iya. Udah dibiasain gitu, ada ayunan. Nah di bawah ayunan tuh ada kasur. Tuh jadinya biar kalau jatuh nggak ke lantai gitu kan, ke kasur. Jadi saya ini selonjoran sambil gini, ambil ini ayunan gitu kan, ketiduran, namanya udah malam ya, ketiduran. Pas bangun ada yang berdiri putih, tangan kanannya megang ayunan, tangan kiri mau ngambil anak. Sosoknya kayak apa itu, Bi? Putih, dia pakai baju putih, pokoknya rambutnya panjang, tapi ininya serem lah. Bibi ngelihat jelas mukanya? Jelas, ngelihat jelas. Orang saya di sini, ayunan di sini, dia berdiri di situ kan jelas banget. Iya sih. Jelas banget. Dia mau ngambil anak, astagfirullahaladzim. Ada yang mau ngambil anak saya, sok terus kayak gimana sih? Takut, semuanya ada di campur situ. Aduk, ya. Campur aduk lah. Saya baca juga, tahu benar tahu enggak lah. Baca semua yang diingat saya baca, tapi dia bukannya takut, malah nyeringnya gitu sih. Kayak gitu. Malah kayak ketahuan nantangin gitu. Kayak nyeringnya gitu. Ya Allah, kalau memang harus di sini, saya ikhlas kayak dalam hati gitu ya. Takut bener ya. Saya tepis tangan dia mau ngambil anak, kasar banget gitu ininya tuh. Tangan dia kerasa, Bi? Kayak gituin. Kasar banget gitu. Saya baca, lah lama-lama dia menghilang, tapi anak nangis terus. Anak mah nangis terus. Sampai pagi itu nggak diam anak itu. Saya bangun lah kakak ipar, Kak, ini anak gimana nangis terus. Terus saya ceritain gini-gini. Marah kakak ipar, oh Dek, kenapa nggak ngomong sama saya katanya, sama kakak katanya, kalau anak kau tuh kayak gitu. Ya mana
kita mana inget sama itu ya, kita udah sok duluan gitu. Sampai pagi anak tuh nangis terus. Jadi didatengin lah orang pintar gitu. Oh, sempat. Jadi gini, untunglah kau katanya bangun katanya. Kalau kau nggak bangun, lewatlah anak kau nih katanya. Dia bilangnya gitu. Hilang gitu maksudnya? Iya, dibawa sama dia, sama makhluk itu. Oh, di sana emang kayak gitu? Ya nggak tahu juga, mungkin memang pas. Oh. Katanya memang kayak kuntilanak apa gombel nggak tahu lah, itu mau ngambil anak katanya buat temen dia gitu. Buat mainan dia, ada dia gitu. Ya Allah, sampai anakku dari situ demam. Sakit. Dari situ. Ya Allah, kok gini amat ya di rumah ini. Itu kan dulu waktu umur 3 bulan anak saya, suami saya kan meninggal. Oh, meninggal tabrakan. Tabrakan. Jadi saya tinggal dulu sama kakak ipar saya, masih di rumah itu di temen kakak ipar saya. Jadi pas kejadian itu suami saya emang udah nggak ada. Jadi kakak ipar saya yang nungguin. Kayak gitu lah cerita, pokoknya serem banget lah. Memang di rumah itu banyak kejadian-kejadiannya semenjak tapi semenjak si garasi itu dibongkar, mobilnya dihilangin. Oh, sempat dibongkar, Bu? Sempat dibongkar. Dihilangin sama yang punya rumah. Yang punya rumah kan orang Batak itu. Dihilangin tuh udah nggak seram, tapi kata yang di depan ada yang pernah lihat, dia pindah ke pohon yang putih, yang sosok putih itu. Pindah ke pohon dia katanya. Memang bawahnya rumah tuh serem. Kalau saya lebih baik tinggal di kamar ketimbang keluar dari kamar. Lain, beda, auranya itu beda banget. Kayak dia tuh kayak ada yang ngeliatin, ada yang mantau gitu di rumah itu. Serem banget. Itu ada berapa kamar emang, Bi? Ada 2 kamar. Jadi kamar. Si rumah petak gimana sih? Rumah petak gitu. Cuman kecil, rumah petak kecil. Posisinya si rumah itu pertama nih yang depan, mau ke kamar yang kedua, ruangan kedua tuh agak turun. Nah, ke dapur tuh lebih turun lagi, posisinya kayak gitu. Ini bukit ya? Enggak bukit, jadi dia kayak lereng-lereng gitu, tapi dibikin rumah. Di belakangnya memang kebun kelapa sama kebun sawit. Wah, emang serem sih kalau kayak gitu mah. Di bawahnya ada kandang babi. Iya. Kayak gitu. Emang di situ kebanyakan orang Batak. Lingkungan orang Batak. Orangnya rumah kontrakan yang saya tinggal aja memang punya orang Batak, tapi udah meninggal. Udah meninggal orangnya. Tetangga saya juga sering bilang sih kalau di situ tuh banyak kejadian serem lah tempatnya. Samping saya kan mbak tukang bakso ya, kayak bilang ini, teh ngerasa nggak sih tinggal di sini serem? Ya bener sih mbak, serem. Saya juga sering katanya diganggu kayak suara-suara yang gimana gitu, kayak di dapur saya sering ada yang mainin perabot gitu, tapi dilihat nggak ada orangnya. Tikus, singkat mah tikus ya. Tapi nggak ada tikus katanya. Tapi perabot masih utuh di tempatnya, tapi kok kayak ada yang jatuh apa gimana gitu, kata dia gitu. Sering disengin lah ya, Bi. Sering disengin gitu. Terus ya yang di depan tukang pakan burung kan, maghrib dia mau, kan itu posisi WC-nya di belakang ya, di kebun itu. Keluar dari rumah? Keluar dari rumah, di kebun. Dia mau sholat maghrib kan, ngambil air wudhu. Dia nggak sengaja, kan itu udah gelap ya, udah lewat tadi kali ada yang beli ya, jadi agak lewat wudhunya. Katanya di pohon tuh ada sosok yang putih, yang mungkin yang saya lihat itu mungkin, tapi nggak tahu ya. Ada sosok putih, dia cerita katanya. Teh katanya, itu di belakang kok, di pohon apa gitu, nggak tahu pohon apa namanya. Dia bilang ada yang sosok putih katanya lagi gelantungan. Gitu dibilangnya. Dan kali yang dulu mau ngambil anak saya kali yang itu kali gitu ya. Masa sih bang? Iya katanya. Tadi saya mau wudhu ke situ. Kayak bang, saya emang nggak berani ke belakang habis maghrib gitu. Tapi Bibi kalau misalnya mau apa-apa di dalam kan? Maksudnya kamar mandi di dalam kan? Kalau kontrakan yang depan, kalau yang belakang mah, kalau yang rumah petak mah iya emang. Tapi kalau
yang warung-warung di depan kan, itu di depan rumah tuh kan ada ponsel, ada tukang las, sama pakan burung tuh ke belakang dia karena kamar dia mandinya. cuman petak gitu aja ya. Cuman satu ruangan doang gitu. Jadi orang tuh kalau mau ke kamar mandi ke belakang. Biasa juga kalau mau ke kamar mandi agak serem. Di dalam kontrakan? Serem bang. Di dalam kontrakan tuh lain. Memang hawanya tuh udah serem banget. Orang mana ada berani kalau di rumah belakang tuh. Sampai orang yang depan, kau teh berani kali katanya kau tinggal di rumah itu. Aku aja nggak berani tinggal di situ. Ya mau gimana lagi, orang ya kontrakannya di sini. Memang banyak sih orang yang ya tetangga yang bilang kayak gitu. Kalau kontrakan itu serem. Kalau kontrakan itu serem. Kalau saya mah ya yang apa, penampakan yang benar-benar kelihatan ya yang mau ngambil anak itu. Kalau suara-suara mah ya udah banyak. Kayak orang goreng lah, orang ketawa lah, udah banyak lah. Oh sering kalau kayak gitu? Sering. Cuman namanya saya dari dulu di kampung, orang tua saya nggak terlalu percaya kayak gitu ya, dianggapnya angin lalu gitu ya. Dibilangnya kalau orang tua mah tayul katanya. Emang jin ada kata orang tua. Tapi ya nggak usah digubris lah kayak gituan mah kata dia gitu. Jadi saya nggak terlalu dibawa gimana sih. Emang takut sih takut, tapi udahlah, mungkin prinsip saya gini, nggak mungkin lah dia sampai makan orang gitu. Iya sih, gitu. nakut-nakutin aja dia mah. Nakut-nakutin doang gitu kan. Tapi ya kalau dinampakin banget mak ya serem juga sih. Berarti bener-bener ngeliat wajahnya itu? Iya, emang kayak mana sih, mukanya tuh pucet gitu, gimana sih pucet gitu ya. Pucet, rambutnya gimbal gitu, gimana sih. Panjang, pakai bajunya tinggi. Nggak tinggi banget sih, ya standar orang lah. Standar orang. Cuman ya dari raut muka udah beda gitu, udah serem banget lah ngeliatnya. Serem lah, gimana, nggak layaknya orang lah, gimana nggak layaknya orang. Tapi dia nggak ngomong apa-apa kan, Bi? Dia nggak ngomong, cuman nyeringai gitu doang. Jadi dia nggak ngeluarin suara. Apalagi kalau dia ngeluarin suara, saya makin shock kali ya. Bisa pingsan. Tapi bagusnya Bibi nggak pingsan di situ ya? Ya saya nget anak bang. Iya sih, kalau nggak nget anak mah nggak tahu. Saya mikirnya kalau saya kenapa anak juga lewat gitu. Saya mikirnya ke situ. Saya harus kuat. Kalau nggak kuat nggak tahu. Itu posisi cuma berdua, Bi? Berdua. Kakak saya kan, kakak ipar saya beda kamar. Saya di depan, kamar depan, kakak saya kamar belakang. Oh, tapi di dalam satu kontrakan? Satu kontrakan, memang dia nungguin saya gitu. Memang saya rencana mau pulang kampung, tapi tar dulu deh gitu. Mau pulang ke Jawa maksudnya gitu. Masih kecil juga anaknya kan? Tar dulu deh gitu. Memang dia sengaja nungguin saya, kakak ipar saya itu. Berapa lama tinggal di situ, Bi? Sekitar 6 bulan, dari hamil 6 bulan ya, sampai anak umurnya 10 bulan, setahunan lah. Setahunan berarti? Setahunan di situ. Itu termasuk kuat, Bi? Ya gimana ya, dikuat-kuatin. Soalnya ya mampunya ngontrak di situ, mau gimana lagi. Iya sih. Mau pindah ke kota lebih gede lagi kan biayanya. Iya sih. Oh di situ istilahnya kalau mau sayuran di kebun kan banyak, tinggal ke kebun ke belakang, mau daun, misalkan daun singkong apa gitu, tinggal ngambil gitu kan. Kayak gitu. Namanya dulu ekonominya kurang istilahnya. Iya. Gitu, seadanya makan gitu. Gak mikirin bodo amat lah, mau serem mau gimana juga, yang penting ada temen lah yang nemenin gitu. Untungnya kakak ipar mau nemenin gitu. Memang dia posisi kerjanya di daerah situ, nggak terlalu jauh. Di situ memang posisinya apa ya, banyak perusahaan-perusahaan pertambangan minyak. Oh banyak Kiar di situ ya. Jadi orang kerja dari kota tuh memang ke daerah situ semua. Banyak kiar-kiar di situ. Perkebunan juga ya, Bi? Perkebunan juga ya? Ya kebanyakan kebun sawit.
Terus kalau ke perkampungan yang ke bawahnya gitu, itu apa ya, orang-orang Nias kebanyakan yang bikin batu bata gitu. Oh, Masih kampung banget lah. banget ya. Masih kampung banget. Kalau dibanding kampung saya mah ya jauh lah. Kampung Jawa maksudnya. Di Jawa itu jauh lah, lebih kampungan di sana. Orang itu kabupaten sama kecamatan, tapi karena dia apa, ladang minyak, ya itu aja andalannya. Jadi banyak pekerja dari luar negeri juga banyak. Itu banyak, itu kan Deket situ berarti ya? iya, memang saya itu. Jadi banyak pendatang dari mana-mana di situ. Itu balik lagi yang ke nenek-nenek, itu nenek-nenek asli orang apa? Ya, saya juga nggak tahu, tapi kata orang situ kalau kita lahiran, kita didatangi nenek-nenek itu harus hati-hati katanya. Katanya kadang nenek-nenek itu yang apa namanya, yang punya ilmu palasik. Palasik itu kayak leak loh. Iya. Oh, kayak gitu. Jadi kalau ada orang lahiran dia tahu, dia tajam katanya apa, penciumannya. Jadi dia tahu, dia datang aja ke rumah itu, nyelonong masuk. Iya, nggak tahu kan, kok ada nenek masuk gitu kan. Terus kata saudara saya, sini bayinya, dia kasih sama nenek itu. Dikasih, Bi? Iya. Nggak kenal kan tapi, Bi? Iya, katanya kan memang harus kayak gitu adatnya. Jadi, Oh. ini nih cucu nenek nih baru 5 hari kayak gitu. Kalau nggak digituin, anak kita itu ditandain bisa diambil sama dia. Gitu, bisa meninggal katanya, diambil darahnya gitu. Kayak gitu sih ceritanya. Berarti emang masih kental juga daerah sana. Iya, emang juga perkampungan, perkebunan situ masih ya, masih kampung banget lah. Tapi ya majunya karena ada ladang minyak itu. Tapi emang mantan suami emang daerah sono rumahnya, asli sana? Iya, dia asli sono. Asli sana dia. Asli Melayu. Oh, asli Melayu. Cuman ya kalau memang jodohnya sampai situ ya. Oh iya sih. Ya udah umur anak 8 bulan baru saya pulang. Anaknya dibawa ke Jawa tuh, Bi? Bawa ke Jawa. Dibawa. Berarti sekarang anaknya udah SD ya? SMP kelas 2. Di mana tuh, Bi? Di Tasik. Oh, Tasik. Iya, di Tasik. Emang kampungnya di Tasik, Bi ya? Iya, di Tasik. Tasik kampungnya. Tapi sempat main-main ke sana nggak, Bi? Ya dulu sih waktu masih kecil mah berapa kali dibawa ke sana ya? Enggak, maksudnya ke Riau lagi? Iya, masih kecil dulu, tapi udah sempat ya? Iya, udah berapa kali, 3 kali dibawa ke sana. Oh, tempat neneknya? Iya. Tapi udah gede mah udah nggak ada, soalnya kakek nenek juga udah pada nggak ada sih. Udah lost kontak gitu sekarang. Udah nggak ada. Berarti udah, ya keluarga masih sebenarnya masih ada ya? Iya, mas, cuman ya udah lost kontak lah, ibaratnya ya. Kita juga biayanya ke sana besar. Iya sih, pesawat aja berapa kan? Iya, zaman dulu memang masih murah, pesawat masih 500, 600. Kok sekarang mah udah 1,5. Iya. Nggak sanggup lagi ke sana. Udah nggak pernah, udah berapa ya? Terakhir anak dibawa ke sana tuh umur berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Sekarang udah umur berapa tuh? 16 ya? 16 ya. Udah lama. Masih ada tapi lewat-lewatan di kontrakan itu? Apa nggak sempat lewat? Nggak tahu sekarang udah kayak gimana gitu. Udah lama sih, udah. Iya sih. Udah 14 tahun nggak ke sana. Tapi dengar-dengar sih masih ada katanya kontrakannya. Tapi udah nggak ada penghuninya lagi. Oh, kosong begitu aja? Udah kosong katanya. Udah makin nangker aja itu. Iya. Udah kosong katanya sekarang. Malah pernah mau dibongkar tapi tahu jadi tuh nggak dengar lagi ceritanya kayak gimana. Harusnya kan kalau deket perusahaan gitu ya gampang sih nempatin, Bi, harusnya. Iya. Tapi ya orang juga mikir berapa kali kalau serem gitu. Berarti emang udah terkenal di situ serem ya? Angker gitu maksudnya? Iya, udah terkenal. Sebelum sebibi gimana tuh? Ada cerita-cerita horor juga pasti kan? Dengar juga sih katanya memang orang tuh pada nggak betah sih tinggal di situ. Banyak penampakannya, orang namanya di belakang kebun. Iya. Terus pas
pintu mau keluar tuh ada bekas lubang apa? Sumur ya? Oh, sumur minyak itu? Bukan, sumur air. Oh, sumur air. Tapi udah nggak dipakai, terus ditutup pakai betonan. Ternyata di situ apa, sarang ular kobra katanya. Oh, ngeri juga, Bi. Iya. Orang, oh katanya jangan lewat di situ kok. Emang kenapa bang? Sarang ular kobra. Hah? Serem amat. Sarang ular kobra. Emang di sana banyak ular kobra sih. Itu yang masuk rumah itu ular beneran apa gimana, Bi? Nggak tahu. Ular beneran atau nggak ngerti. Iya. Pokoknya ada ular hitam maju masuk. Nggak tahu itu, sampai teriak, ini ular panjang juga ularnya ya, ada 2 meter kali. Nggak tahu tuh, cuman dia nggak sempet berdiri aja. Kalau sempet berdiri kan kelihatan ya ular kobra bukannya. Dia jalannya terus. Jalan aja terus. Diusir lah sama yang itu apa sih, abang tukang burung itu. Diusir, jangan dibunuh katanya. Kita jangan dibunuh deh. Soalnya kan keluar masuknya malam gitu. Iya. Ngeri katanya, takutnya bukan ular apa? Ya bukan ular beneran. Ular beneran kata dia gitu. Diusir lah sama si abang. Keluar tapi tuh, Bi. Keluar. Keluar ularnya. Memang serem lah kalau ngeri. Iya. Kalau diceritain. Nah, itu Bi, saya mau nanya yang waktu kejadian ayunan itu ya, ayunan. Nah, itu jam berapa, Bi? Jam 1 kejadian. Oh, jam 1 malam. Iya, jam 1 malam. Orang udah pada tidur kan. Udah sepi banget. Pas saya kebangun, anak kan nggak diem tuh, nangis terus. Pas ada sosok itu, anak tuh kayak nangisnya kayak ngejerit gitu. Saya kaget kan. Angin melengking. Melengking gitu. Pas saya bangun, kok ada yang ginian ya? Gitu. Itu berarti jam 1, Bi ya? Jam 1. Udah subuh, saya bangunin itu kakak ipar. Kak bangun kak. Ini si Safa nangis terus. Gitu. Kenapa dek? Tadi malam ada gini, ada yang mau ngambil anak gitu. Kok nggak cerita sama kakak dek katanya. Kalau kau cerita kan kakak bangun katanya. Namanya lagi kalut ya, mana inget mau bangunin orang. Namanya lagi kalut. Udah dia langsung nelpon saudara gitu yang di kota. Suruh datang, orang pinter lah gitu, nyuruh datang. Ini diceritain sama kakak tuh kalau kejadiannya bayi ini ada yang mau ngambil, terus dari maghrib sampai subuh tuh nggak berhenti nangis. Didoain lah sama orang tua itu kan, dikasih air, dicuci gitu mukanya gitu ya, diraupin, kalau istilahnya diraup gitu kan, baru dia anaknya dikasih minum. Tapi setelah itu masih ada gangguan lagi nggak tuh, Bu? Ya nggak separah itu sih, paling kayak suara-suara aja. Oh, tetap ada. Tapi kayak orang yang jalan kayak gitu doang, suara-suara gitu doang. Kalau ya kayaknya udah biasa lah orang jalan, orang kayak orang batuk gitu. Oh, kalau itu Bibi udah biasa kalau kayak gitu. Udah biasa orang batuk, terus kayak orang gini, hey kayak gitu tuh. Oh, suka ada. Gitu, Bi. Kayak manggil gitu. Hey gitu. Apaan sih dia? Udah nggak usah ganggu orang gitu. Itu kisaran jam berapa, Bi? Jam 9, jam 10 ya udah ada kayak gitu mah. Jam 9, jam 10. Kayak orang yang lagi goreng di dapur tuh jam 9. Jam 10 itu kejadiannya. Kayak orang lagi masak di dapur tuh. Tapi sempat Bibi cek itu emang nggak ada apa-apa? Nggak ada. Saya buka nih pintu kan kamar ya, buka pintu kamar terus langsung ke bawah, terus ada pintu lagi ke dapur, nggak ada apa-apa. Di kompor nggak ada wajan, nggak ada. Tapi kalau untuk kakak ipar Bibi tuh pernah digangguin nggak? Pernah ada cerita? Ya kalau dia mah kali kayak kakinya kayak diangkat kayak gitu, terus udah bisa diangkat, dilempar gitu gimana sih? Kena tembok gitu. Sakit. Dia kebangunnya karena sakit tuh. Kok ada yang nolak kata dia. Kok ada nolak kaki awak katanya. Kamu ya? Ngapain saya harus gangguin kakak tidur? Kan kita beda kamar. Nggak tahu katanya tadi malam ada sampai sakit. Makam biru nih ininya. Kena tembok itu.
Selain itu nggak ada gangguan lagi tuh Kak? Nggak ada, paling ya suara-suara gitulah kayak orang batu, orang jalan gitu doang paling kebanyakannya. Kayak orang jalan sih kebanyakan mah. Kayak orang jalan di tembok gitu aja. Ya waktu 2009 itu emang masih sepi ya Pak? Bi, maksudnya itu kan jalan lintas kan Bi? Ya sepi sih, nggak ada kendaraan. Kalau kita mau ke kota aja, kalau lewat jam 7 udah nggak ada. Wih. Jam 7 tuh udah nggak ada. Kita harus punya kendaraan sendiri kayak motor gitu kalau mau ke kota tuh. Berarti emang udah sepi ya? Udah sepi, paling ya namanya mobil-mobil kayak tronton kan nggak lalu lalang, nggak rame ya, sewaktu-waktu aja. Kalau udah malam, apalagi udah malam gitu udah nggak ada, udah sepi banget. Itu kalau penduduk gimana Bi? Itu kontrakan Bibi deket penduduk? Jadi posisinya rumah tuh kan 2 petak. Di depan kayak warung-warung buat jualan ya, ruko kecil-kecil lah. Kecil gitu, tapi dari kayu bentuknya. Ini ada lahan, di sini ada rumah. Sini sebelah kanan rumah nih, rumah orang Batak kemarin tuh diisi, cuman agak jauh, 20 meter apa 25 meter lah jaraknya. Nah ini kontrakan 2 petak, di sini ada rumah induknya, rumah inti gede gitu kan, tapi yang kosong. Punya kontrakan Kosong. Oh kosong Karena yang punya udah meninggal. Jadi yang nurusin itu anaknya, tapi anaknya tinggalnya jauh, nggak di situ. Habis itu lahan lagi gitu. Oh bukan kayak perkampungan padat gitu Bi? Enggak, seberangnya baru perkampungan padat. Kalau saya seberang kan ini jalan ya, ini sebelah kiri saya, nah sebelah depan itu memang padat. Oh belakang ruko kecil-kecil itu ya? Depan ruko itu. Tapi agak jauh lah. Kalau memang kalau di situ lingkungan situ mah saya mah cuman itu 2. Di sana biasanya hiburannya apa tuh Bi? Kalau misalnya mau kemana-mana gitu? Nggak ada sih. Emang nggak ada ya? Mungkin kalau misalkan mau ke mall ya, nama yang ada cuma Ramayana doang. Itu harus habis asar gitu, pulang maghrib misalkan gitu. Nggak, kalau mau malam ya harus bawa kendaraan sendiri. Tapi pasar ada gitu Bi deket-deket situ? Ada, pasar ada tapi agak jauh. Itu di kotanya gitu kan. Ke kotanya, maksudnya pusat kotanya gitu. Baru bisa ke pasar. Berarti kalau Bibi dari kota ke tempat Bibi lumayan jauh? Nggak jauh sih, cuman setengah jam sebenarnya. Cuman karena angkut alat transportasinya nggak ada, jadi kelihatan jauh, kayak jauh gitu ya. Tapi setengah jam lumayan Bi kalau nggak macet mah kan? Kalau nggak macet sih, paling macetnya kalau pas orang masuk kerja apa keluar kerja, di situ kan memang pusat apa namanya? Industri. Tambang minyak. Tambang minyak kayaknya. Minyak gitu aja. Kalau pas hari itu mah enggak apa namanya, nggak macet. Udaranya gimana sih tuh Bi? Kan deket-deket industri kan? Panas. Panas ya? Panas bang, panas banget. Kalau daerah situ panas. Disebutnya dari atas matahari ya minyak sawit gitu ya. Dari bawah minyak bumi kata, jadi panas banget. Oh iya benar. Kan itu apa namanya, kebanyakan kebun sawit, terus di bawah ya memang pertambangan minyak. Banyak itu. Kilang-kilangnya ya? Kilang-kilangnya banyak banget. Banyak. Kalau kita tahu bisnis mah ya bisa jadi duit lah semua. Oke teman-teman, paling itu ya pengalaman horor dari Bi Nuraini waktu tinggal di daerah Riau. Nah, makasih banyak nih Bi udah share pengalaman horornya di kita podcast channel. Sama-sama. Makasih juga udah buat teman-teman yang udah menyaksikan episode kali ini. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe podcast channel sekarang juga. Nah, akhirnya kita sampai di ujung acara nih Bi. Ya, paling saya Bi Nuraini sama tim izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.